Kalian pernah dengar nama James Cook, sang legenda pelayaran Inggris? Di awal abad ke-19, Cook adalah panutan. Ia berhasil menjelajahi hampir seluruh sudut dunia, tapi ada satu tempat yang membuatnya menyerah. Sebuah daratan misterius di ujung selatan bumi yang disebut Terraus Incognita. Cook bilang, kalaupun ada daratan di sana, tempat itu pasti tertutup es abadi yang mustahil ditembus. Keyakinan Cook ini seolah menjadi hukum bagi para pelaut. Tidak ada yang berani menantangnya. Hingga muncul seorang laksamana dari Kekaisaran Rusia yang namanya mungkin jarang kalian dengar, Fabian Gottlieb von Bellingshausen. Di tahun 1819, Kaisar Rusia, Alexanderi, punya ambisi besar. Ia ingin Kekaisaran Rusia menjadi yang terdepan dalam sains dan penjelajahan. Ia memerintahkan Bellingshausen untuk melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Melanjutkan apa yang tidak bisa diselesaikan oleh Cook, menemukan daratan di Kutub Selatan. Ini bukan sekadar misi pelayaran biasa. Ini adalah pertaruhan kehormatan sebuah kekaisaran. Bellingshausen tidak gentar. Ia menyiapkan 2 kapal super tangguh untuk misi gila ini, Vostok yang ia pimpin sendiri, dan Merny. Tugas mereka adalah menaklukkan lautan paling berbahaya di dunia, di mana gunung es sebesar gedung pencakar langit bisa muncul tiba-tiba dari kabut tebal dan suhu dingin yang membekukan bisa merenggut nyawa dalam sekejap. Pelayaran pun dimulai. Bellingshausen dan krunya menyeberangi Samudra Atlantik, singgah sebentar di Australia untuk mengisi perbekalan terakhir. Lalu mereka melakukan hal yang tidak berani dilakukan pelaut lain, berlayar lurus ke selatan. Jauh melampaui batas yang pernah dicapai Cook, hari demi hari, suasana semakin mencekam. Kabut semakin pekat, lautan semakin ganas, dan bongkahan es semakin banyak. Para kru mulai bertanya-tanya, apakah mereka sedang berlayar menuju kematian? Mereka benar-benar berada di wilayah antah berantah yang belum pernah terpetakan sebelumnya. Setiap hari adalah pertaruhan nyawa, menghadapi badai salju dan gunung es yang mengintai seperti predator di lautan putih. Tekanan mental dan fisik sangat luar biasa, tapi Bellingshausen, dengan kepemimpinannya yang tenang, terus memotivasi krunya untuk terus maju. Lalu, pada tanggal 27 Januari tahun 1820, momen bersejarah itu tiba. Di tengah keheningan kutub yang menusuk tulang, Bellingshausen berdiri di geladak kapalnya, Vostok. Melalui teleskopnya, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar lautan es atau gunung es yang mengapung. Ia melihat sebuah dinding es raksasa yang menjulang tinggi, membentang dari ujung cakrawala ke ujung lainnya. Dinding itu begitu solid dan masif, tidak bergerak seperti es laut. Dengan tangan gemetar karena dingin dan takjub, ia menulis di dalam buku log kapalnya, "Kami melihat sebuah daratan es yang sangat tinggi, membentang sejauh mata memandang." Catatan ini, dengan koordinat yang sangat akurat, menjadi bukti tak terbantahkan. Pada hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, daratan utama benua Antartika secara resmi terlihat dan tercatat. Lokasi yang ia lihat itu sekarang kita kenal sebagai Princess Mase Coast. Misteri Terra Ostring akhirnya terpecahkan. Namun, seperti biasa dalam sejarah penjelajahan, Bellingshausen tidak sendirian. Hanya dalam hitungan hari, 2 pelaut lain juga mengklaim melihat daratan di sekitar Antartika. Ada Edward Wild dari Inggris dan Nathaniel Palmer dari Amerika. Klaim-klaim ini memicu perdebatan sengit selama puluhan tahun, siapa sebenarnya penemu Antartika. Ketiganya memang pahlawan, tapi sejarah harus adil. Setelah analisis mendalam, dunia akhirnya mengakui Bellingshausen sebagai yang pertama. Kenapa? Karena catatannya adalah yang paling lengkap, paling awal, dan paling akurat secara ilmiah. Ia tidak hanya melihat daratan es, tapi ia mencatat koordinatnya dengan presisi, menggambarkan bentuknya, dan memastikan bahwa itu adalah bagian dari massa daratan yang sangat besar, bukan sekadar pulau es raksasa. Inilah yang membedakan penemuan ilmiah dari sekadar penampakan. Kehebatan Bellingshausen tidak berhenti di situ. Setelah penemuan monumental itu, ia tidak langsung pulang. Ia justru melakukan sesuatu yang lebih gila lagi. Ia menjadi orang pertama dalam sejarah yang berhasil mengelilingi seluruh benua Antartika. Bayangkan, mengitari sebuah benua beku yang luasnya lebih besar dari Eropa, di tengah kondisi cuaca paling ekstrem di planet ini. Pelayaran ini membuktikan satu hal penting, Antartika adalah sebuah benua tunggal yang masif. Bukan sekumpulan pulau yang tertutup es seperti yang diduga beberapa orang. Selama ekspedisi 2 tahun yang melelahkan itu,
Bellingshausen dan timnya tidak hanya berlayar. Mereka bekerja seperti ilmuwan gila. Mereka memetakan garis pantai yang belum pernah dilihat manusia. Menemukan pulau-pulau baru seperti Pulau Peter E dan Alexander Island, yang merupakan daratan pertama yang ditemukan di dalam lingkaran Antartika. Mereka juga mengumpulkan data-data penting tentang cuaca, arus laut, serta sampel flora dan fauna kutub yang sangat berharga bagi ilmu pengetahuan. Pada tahun 1821, setelah 2 tahun penuh bahaya dan penemuan, kapal Vostok dan Mirny akhirnya kembali ke Rusia. Mereka disambut sebagai pahlawan nasional. Bellingshausen, sang laksamana yang tadinya hanya menjalankan perintah, kini telah mengubah peta dunia selamanya. Ia berhasil memecahkan misteri geografis terbesar pada masanya dan membuktikan bahwa batas yang ditetapkan oleh seorang legenda seperti James Cook bukanlah akhir dari segalanya. Warisan Bellingshausen hidup hingga hari ini. Namanya diabadikan menjadi nama laut Bellingshausen di Antartika. Dan data-data ilmiah yang ia kumpulkan menjadi fondasi bagi semua penelitian dan eksplorasi di benua es itu hingga sekarang. Kisahnya adalah pengingat bahwa di balik setiap nama besar yang kita kenal, seringkali ada pahlawan lain yang terlupakan. Yang keberanian dan kegigihannya sama besarnya, bahkan mungkin lebih besar. Fabian Gottlieb von Bellingshausen membuktikan bahwa ambisi, ilmu pengetahuan, dan semangat penjelajahan manusia tidak akan pernah berhenti. Bahkan di tempat paling dingin dan paling terpencil di muka bumi, itulah kisah luar biasa dari Fabian von Bellingshausen. Penemu resmi benua Antartika yang namanya sering terlupakan oleh sejarah. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi baru buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.